Salam kasih buat saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau merenungkan sedikit bagian firman Tuhan dari kitab 1 Tawari pasal yang ke-13. Perikop ini menceritakan tentang bagaimana Raja Daud hendak membawa masuk tabut Allah ke dalam Yerusalem. Kisah ini familiar bagi anak-anak sekolah minggu, karena di dalamnya ada satu momen yang tidak dapat dilupakan, yaitu di mana Uza menyentuh tabut Allah dan akhirnya mati. Mengapa Uza menyentuh tabut Allah? Karena tabut Allah yang dinaikkan di kereta itu tergelincir dan mau jatuh. Maka Uza secara refleks berusaha menahannya, tetapi akhirnya menyentuh tabut Allah itu dan akhirnya dia mati. Saya sendiri sebagai anak sekolah minggu dulu sering diajarkan bahwa di dalam kisah ini mau menekankan tentang kekudusan Allah tidak boleh dilanggar. Tabut Allah juga kudus, maka tidak bisa sembarangan orang memegangnya. Memang betul, ada bagian lain di dalam Alkitab, yaitu daripada Bilangan pasal 4 ayat 15, memang menyatakan bahwa tabut Allah dan perkakas-perkakas tempat kudus itu tidak boleh dipegang oleh sembarangan orang, karena bisa mati. Tetapi itu tidak menjawab pertanyaan, kenapa niat baik Uza yang berusaha melindungi tabut Allah supaya tidak jatuh itu malah dibalas kejam oleh Tuhan. Mau melindungi, dipegang, malah Tuhan hukum, sehingga dia malah mati. Saudara-saudara sekalian, Uza mati dihukum Tuhan, bukan karena Tuhan adalah Allah yang pemarah ataupun kejam. Saya percaya dia memiliki maksud yang baik di dalam kejadian tersebut. Di dalam Alkitab, hanya ada 2 kali catatan di mana tabut Allah dinaikkan di atas kereta. Yang pertama di dalam kisah Uza ini, dan catatan yang lain lebih di masa yang kuno, yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-6. Ketika kita memperbandingkan kedua kisah ini, kita akan menemukan kebenaran yang mendasar. Di dalam kisah Uza ini, tabut Allah dinaikkan ke atas kereta dengan 2 pengemudi. Tetap tabut Allah tergelincir dan jatuh. Sedangkan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-6, diceritakan bahwa bangsa Filistin mengembalikan tabut Allah yang mereka rampas dari bangsa Israel dengan cara menaikkan tabut tersebut ke atas kereta lembu tanpa pengemudi, saudara-saudara. Jarak antara Filistin sampai kepada Israel itu cukup jauh. Tetapi yang uniknya adalah kereta tersebut berjalan dengan selamat sampai ke Israel dan tabut Allah itu tidak tergelincir ataupun jatuh. Artinya saudara-saudara, tabut itu jatuh atau tidak bukan tergantung kepada kelihayan dari sang pengemudi, tetapi tergantung kepada pimpinan dan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau tabut Allah di dalam kisah Uza itu boleh tergelincir dan jatuh, itu karena Tuhan ternyata ingin mendidik bangsa Israel dan juga Raja Daud. Saudara-saudara sekalian, tabut Allah ternyata hanya boleh dipindahkan dengan cara diusung, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi di dalam kisah Uza ini? Ternyata Raja Daud dan pemimpin-pemimpin Israel, mereka memutuskan menggunakan cara mereka sendiri, yaitu dinaikkan ke atas kereta, bukan dengan cara diusung. Akibatnya Tuhan marah, saudara-saudara, karena mereka tidak mentaati cara yang sudah Dia tetapkan. Tuhan izinkan kejadian itu terjadi. Tabut tergelincir dan Uza berusaha menolongnya, malah mati dihukum Tuhan. Satu hal yang menarik juga saudara-saudara, ternyata nama Uza itu sendiri dalam bahasa aslinya memiliki arti si kuat atau kekuatan. Ternyata si kuat ini tidak berkenan di mata Tuhan. Si kuat ini akhirnya dihukum mati Tuhan ketika ia menyentuh kekudusan Tuhan. Setelah melihat kejadian tersebut, Raja Daud dan seluruh umat Israel pun menjadi takut dan sadar bahwa mereka menggunakan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan dengan ajaib menggunakan pribadi Uza, baik namanya maupun tindakannya, untuk mendidik seluruh umat Israel, bahwa mereka tidak boleh mengandalkan kekuatan dan cara mereka sendiri dalam mendekati Tuhan. Ketika kita menggunakan cara sendiri dan kekuatan sendiri untuk mendekati Tuhan, itu adalah kesombongan di mata Tuhan.
Menggunakan kekuatan dan cara sendiri untuk mendekati Tuhan dan melayani Tuhan adalah ibadah yang palsu di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam masa-masa yang sulit seperti saat ini, kita tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, tidak bisa berkumpul di gereja. Mungkin kita mengalami perasaan jauh daripada Dia. Lalu kita berpikir, bagaimana cara saya untuk mendekatkan diri kepada Dia? Saudara-saudara sekalian, melalui perikop ini kita diingatkan, boleh kita datang mendekat kepada Dia, tetapi kita harus ingat, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri dan cara kita sendiri. Kita harus lebih banyak rendah hati, mengandalkan cara Dia dan juga kekuatan anugerah Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana cara praktis kita melakukan hal-hal tersebut? Saudara bisa baca lebih lanjut dalam ringkasan khotbah yang saya sudah berikan kepada saudara sekalian. Semoga renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.